Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Fitra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 123-2021-3325. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pengantar hukum Indonesia. Sejarah hukum atau historical jurisprudensi yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny adalah aliran yang muncul sebagai suatu reaksi terhadap rasionalisme pada abad ke-18 dan semangat revolusi Prancis yang menentang tentang wewenang dan tradisi. Menurut Limer, apabila dilihat dari sudut bentuknya, sejarah hukum terdiri atas sejarah hukum ekstern dan sejarah hukum intern. Sejarah hukum ekstern, ruang lingkupnya yaitu perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Sedangkan sejarah hukum intern, ruang lingkupnya yaitu lembaga dan pengertian hukum dari suatu bidang tata hukum tertentu. Apabila hukum itu dikatakan tumbuh dan berkembang, dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Tujuan sejarah hukum adalah untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya hukum yang sekarang ini berlaku di masyarakat, sehingga dapat mengetahui arah dan tujuan mengapa hukum tersebut dibuat. Menurut Profesor Dr. E. Uchert, SH, hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Jika melanggar, akan melahirkan tindakan dari pemerintah. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari satu orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum sesuai dengan kemerdekaan. Sedangkan, menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum adalah pikiran atau tanggapan orang tentang adil atau tidak adil tentang hubungan-hubungan antar manusia. Hubungan antara PHI dan PIH merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara PIH dan PHI terletak pada kondisi di mana pengantar ilmu hukum adalah dasar untuk mengetahui tata hukum yang ada di Indonesia. Dalam tataran keilmuan, terdapat beberapa persamaan antara PHI dan PIH, antara lain merupakan dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas, memperkenalkan konsep-konsep dasar, pengertian-pengertian hukum, generalisasi-generalisasi tentang hukum, dan teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. Memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu overview atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa PIH mempelajari atau membahas tentang dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum, dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif di Indonesia. Hubungan antara pengantar hukum Indonesia dengan ilmu hukum berkembang sejalan dengan perkembangan suatu masyarakat. Semakin berkembangnya suatu masyarakat, semakin menuntut perkembangan ilmu hukum di Indonesia, sehingga secara objektif mampu menjelaskan keadaan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Disiplin ilmu yang membantu perkembangan ilmu hukum Indonesia diantara lain adalah sebagai berikut. Politik hukum. Politik hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih dan menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Filsafat hukum. Filsafat hukum adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari suatu hukum. Objek dari filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala sosial lainnya. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan jiwa manusia. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju,
mempelajari masalah-masalah dan cabang-cabang hukum di Indonesia. Sedangkan politik adalah penerapan nilai-nilai yang memiliki bobot kepentingan. Hubungan antara hukum dan politik amatlah penting, karena politik tanpa hukum adalah tirani atau kesewenang-wenangan kekuasaan, sedangkan hukum tanpa politik adalah lemah. Oleh karena itu, dalam doktrin akademik lebih dikenal dengan sebutan politik hukum. Adapun beberapa definisi politik hukum menurut para ahli diantaranya adalah: menurut Sajipto Raharjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Menurut Belfroid, politik hukum adalah menyelidiki tuntunan-tuntunan sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum, sehingga isu ius constituendum ditunjuk oleh politik hukum, supaya konstitutum diselesaikan dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum, politik hukum merupakan polisi atau kebijakan negara di bidang hukum yang sedang dan akan berlaku dalam suatu negara. Selain itu, dapat diketahui lembaga-lembaga pembuat atau pencipta hukum, lembaga pelaksana dan penegak hukum, lembaga penemu atau penggali dan penafsir hukum dalam suatu negara. Sekian presentasi pada video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.